Baik, selamat siang. Saya ucapkan kepada seluruh followers dan juga semua orang yang menonton pada pagi hari ini. Selamat datang dalam acara obrolan saga, obrolan santai kan. Saat ini di hari Selasa ini, seperti biasa di tanggal berapa hari ini? Tanggal 17 November 2020. Seperti biasa Selasa ini saya Arya dan juga rekan saya Fajar. Di sini kita akan bersama-sama membahas satu topik. Kalau minggu lalu kita bahas kredit, minggu sebelumnya kita bahas produk kita. Minggu sekarang kita bahas apa nih, Pak? Gajinya cuma numpang lewat. Yes, karena ini udah tanggal 17 ya. Jadi kenapa gajian. kita ingetin tanggal 17-nya? Kalau di kantor kita tanggal 25 gajian, 24, 25. Jadi itu base sih, tergantung kepada beberapa kantor yang memang kebijakannya itu beda-beda. Tapi kebanyakan sekarang itu kalau anak muda ditanya gajinya itu cuma numpang lewat gitu loh. Cuman ada 1-2 hari abis itu udah langsung hilang. Habis nggak tahu kemana kan. Kadang-kadang kesel kenapa bisa kayak gitu. Padahal di kesempatan yang sama juga ngerasa nggak kemana-mana loh, nggak beli barang, nggak beli ini. Jadi tiba-tiba habis aja gitu. Penyakit utama anak muda. Nggak cuma anak muda sih sebenarnya sekarang ya nggak sih? Semua orang pasti seperti itu, dimana sekarang ngerasa bahwa gaji yang dapat terus kurang aja. Padahal nggak, ini masih bisa kok. Iya, Bapak mungkin bisa agak sedikit ke tengah sedikit, Pak. Nah, ini di kamera saya Bapak kepotong, Pak. Nah, biar nanti bisa dilihat sama teman-teman di rumah juga semua. Jadi gitu. Selama beberapa ke depan kita akan ngebahas hal tersebut. Jadi kalau teman-teman pengen nanya, pengen sharing, pengen ternyata saya punya pengalaman kayak gini, boleh banget. Bisa langsung di komen di Instagram di bawah atau di Facebook juga boleh. Kita kebetulan live di 2 platform social media kita, di Instagram juga Facebook. Dan setiap hari Kamis kita akan upload video ini di platform YouTube kami di PT BPR Desa Sanur. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga komen. Viralkan. Gitu. So, basically, sekarang kita akan ngebahas topik kita pada hari ini, yaitu gaji cuma numpang lewat. Apakah ini bisa disebut dengan penyakit nggak sih? Bisa ya. Kan? Jadi kadang orang-orang, gaji segini nih, pasti kurang nih. Nah, coba besok naik gaji lagi. Kurang tetap lagi. Aja kurang. Ya nggak sih? Sampai kapan sih kurangnya? Sampai semua dia ini sudah bisa dibeli, ya nggak sih? Ya kan? Penguasa global bisa jadi seperti itu. Tapi even kayaknya orang kaya pun pasti masih ngerasa kekurangan nggak sih? Benar. Walaupun kadar kekurangan mereka itu berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Mereka biasa kekurangan apa? Mungkin waktu. Tapi tetap aja waktu juga salah satu yang hal paling berharga ya sekarang ya. Jadi gitu. Nah, ada beberapa nih penyebab dari gaji kalian yang memang ngerasa selama ini gajinya cuma numpang lewat aja. Di antaranya, Fajar, silakan Anda membahas yang pertama. Hidup. Nah, yang pertama itu gaya hidup. Yes. Kurangi. Nggak bisa. Susah. Jadi sekarang gini, namanya? Karena kita sebagai manusia nih, banyak yang kadang ngerasa ngebeli sesuatu bukan tentu untuk ada value-nya untuk kita sendiri. Benar. Hanya ingin terlihat lebih baik di mata orang lain. Iya, benar. Ini. Dan sekarang nih cerita sedikit ya. Boleh. Sekarang sih saya lagi mencoba untuk gaya hidup minimalism ya. Minimalism, ya. Minimalism. Seperti apa itu, Pak? Contohnya? Jadi saya hanya membeli barang nih dengan apa yang sesuai dengan kebutuhan saya, bukan saya ingin menarik perhatian orang lain. Nah, beda lagi kalau belum punya pacar, Pak ya. Iya sih. Tapi beda sih, Pak. No, kadang-kadang kan orang bilang kayak gitu, gaya hidup. Tapi apa yang orang itu lakukan, dia itu nggak pengen impressing orang lain, just they like it gitu loh. Ya, karena orang nggak denial hal itu. Oke, maybe. Ya, lanjut. Kadang ya mungkin teman-teman ya di masa pandemi seperti ini pendapatan juga kurang. Ya kurang-kurangin lah seperti itu. Mungkin kayak gini lah simpelnya. Kamu pengen, kalau saya balik ke saya, pengen satu barang nih, misalnya baju
apa bener aku perlu nggak sampai 7 kali aku ngeliat baju itu baru di decision making ya. Decision making udahlah kesana lagi beli nggak ya, perlu nggak ya gitu. Bukan Yes sih. mau kunang lah beli baju ini biar dilihat bagus sama orang lain. Yes sih. Seperti itu sih kalau gaya hidup ya. Coba deh untuk terapin gaya hidup minimalism, pelajarin apa itu agar ya bisa dikurang-kurangin. Mungkin ini sebenarnya lebih relate ke diri saya karena aku nggak bisa bilang enggak untuk sesuatu yang saya suka gitu. Ya. Jadi kalau udah suka pasti langsung kayak dikejar, dipikirin. Kalau misalnya nggak dapet sekarang, oke, besok harus bisa nih diapain, diiniin, diituin. Jadi so that's the thing. Jadi kalau misalnya ada yang bilang saya bergaya hanya untuk impressing orang lain, gue kurang setuju sih. Ya. Gue kurang setuju. Tapi at the same time, gue ngerasa bahwa sekarang itu gaya hidupnya itu udah sedikit terlalu berlebihan gitu ya. Tas cuman perlunya 1, punya 30 di rumah. Jadi tasnya banyak Pak ya. Jadi gitu. Nanti tunggu di channel YouTube saya. Tolong editor kerja nanti ya gitu ya. Nah, jadi apalagi sekarang di era social media kayak sekarang di mana semua orang itu bisa memamerkan semua hal yang dia miliki di sosial medianya ya kan. Jadi mau nggak mau muncullah istilah yang namanya BPJS. Bukan ketenagakerjaan atau bukan kesehatan, yaitu budget pas-pasan jiwa sosialita. Waduh, serem ya. Mungkin kita bisa ajak floor director ya sekali-sekali. Boleh nanti ya kan kapan-kapan nggak bisa sekarang lagi sibuk gitu. Jadi sebenarnya yang ini sekarang lagi mungkin banyak ya karena yang dilihat di Instagram mereka bisa post, mereka bisa melakukan semuanya di Instagram dengan media sosial, tapi at the same time bahwa mereka itu tetap ngerasa kekurangan, iya kan? Diri sendiri gitu. Kayak ngerasa bahwa semua itu hanya untuk kebutuhan konten, ya enggak sih? Nah, itu yang pertama gaya hidup. Nah, tapi sekarang selain gaya hidup juga ada loh yang lain ternyata, yaitu tentang terlalu besar utangnya. Utangnya Pak. Ya, ini live kantor loh ya, bukan live sendiri ya. Maaf. Lanjut. Nah, jadi kadang orang itu nggak ngelihat nih rasio utang sama pendapatan mereka. Yes. Nah, kemarin kan sempat di waktu kita pembahasan planner yang pertama itu 30-40% dari pendapatan yang telah dikurangi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu yang dimana dari pendapatan nggak bisa diganggu gugat. Jadi setelah pendapatan atau kalian dapat upah, gaji dipotong seperti bayar listrik, untuk kebutuhan masak atau daily makan, activity lah, wifi atau apapun itu yang emang nggak bisa dipotong. Setelah itu baru kalian memikirkan, misalnya boleh punya utang, cuman ya jangan terlalu besar rasionya dari pendapatan. So it's 30-40% dari your netto income, gitu ya, bukan bruto ya, maksudnya income bersih setelah dikurangin sama kebutuhan pokok. Wow, itu lumayan ini ya. Ya, anggap deh kalau sekarang kita punya gaji UMK. UMK sama apa? 2,8. 2,5. 21 ya. Correct me if I'm wrong, guys. Jadi kayaknya sekitaran gitulah, 2,5 lah. 2,5. Seingat saya dulu waktu pertama kali kerja 2,5 soalnya. 2,5. Terus kalau misalnya anggap kebutuhan kita kan daily activity kayak bayar listrik, Oke, kalau kita masih sama orang tua otomatis kan nggak usah bayar listrik kan. Terus at least bayar wifi, bayar paket kuota, terus beli kebutuhan sanitary sendiri kayak sabun, itu kan mesti dibayar. Apa namanya? Penting, Bo. Ya apalah untuk ini itu. Anggap 1,5 juta sisanya. So 1,5 juta itu 30% dari itu maksimal untuk pembiayaan utang. Bukan berarti utang kalian fullnya ya guys, tapi pembiayaan utang setiap bulannya 35 atau 40% dari si netto income itu. So basically sekitar 450 lah kalian harus maksimal bisa, atau sekitar let's say 600.000 lah kalau 40% ya. Dari income yang 2,5 juta itu. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kalian lebih besar lagi ya terserah kalian, tidak terlalu maksudnya ya nggak mengotak-ngotakan gitu. Jadi it based on berapa income kalian. Kalau misalnya lebih kecil ya otomatis income kalian juga Jadi istilah boleh punya kredit, cuman agar kalian nggak berat, nggak merasa aduh kredit nih beban nih gitu loh. Kadang kan ada orang yang kayak gitu.
Makanya kayak kemarin dibilang sama Bu Bagus. Ayu, jangan ada dusta. Benar. Jadi keluarkan semua pembiayaan atau biaya kalian setiap harinya. Ya, Nanti kita akan hitung bahwa 30 atau 40% itu kita akan alokasikan sebagai pembiayaan utang. Karena kan setelah itu juga kita harus kayak ada investasi, tabungan, dana darurat itu juga harus tetap diiniin, ya. Bisa tahu. Dan juga harus tetap ada yang namanya untuk biaya kesenangan juga kan ya. Nah, itu boleh senang. Cuman harus di planning lah. Tetap ada planningnya. Makanya basicnya memang di pertemuan lagi di episode pertama kita lagi ke planning lagi kan di perencanaan keuangan. Nah, jadi makanya kita di sini bukannya nggak mau ngasih gitu misalnya, cuman kita ingin sama-sama membantu aja biar kita baik ke depan jalannya, biar hubungan baik lah, biar juga teman-teman jadi nasabah juga nggak terlalu berat untuk kredit gitu loh. Gitu. Karena makanya ya usahakan tanpa dusta. Benar. Pokoknya semua dijelaskan di awal ya. Oke, nah apabila itu terlanjur, nah gimana nih Jar? Kadang-kadang kan ada nih, kayak gue misalnya kemarin ya kan, jadi ya kita punya beberapa. Sebenarnya yang paling susah untuk menolak adalah kalau kredit yang kita dapat uang langsung itu mungkin gampang ya untuk menolaknya ya. Maksudnya kita nggak perlu deh, tapi yang susah itu adalah kartu kredit, because kartu kredit itu promonya banyak, ini tuh dia dibumbui dengan hal-hal tersebut ya. Jadi makanya mulai sekarang kayaknya harus bisa ngerem itu ya nggak sih? Benar. Kalau misalnya hasratnya terlalu besar Pak, bukan lagi menggunakan itu, ya mau nggak mau kalian harus cari passive income. Iya. Selain dari income yang di kalian kantor, dapatkan, atau Bapak Arya dapatkan di kantor, juga Bapak Arya harus punya passive income. Dapat yang lain juga ya, makanya kerja keras bagi kuda ya. Ya hitung-hitung lah, kalau ya kan kalau itu kita nggak bisa ngitung nih berapa nih, gede banget loh kredit. Kalau saya dulu di kantor sebelum saya kerja di sini, jadi itu kan saya jadi sales nih, sales di sebuah perusahaan mobil. Nah itu saya ngitung bener-bener ngitung Pak, hidup saya dulu. Sehari itu saya kerja motor, bensin, ini itu ya, jelasin semua ya. 100.000. Ya gimana caranya saya harus dapetin 3 juta lah minimal 1 bulan dengan jualan mobil. Iya. Setelah itu baru saya bisa nabung ini. Karena kan ya saya kerja di jalan, saya nggak tahu bakal gimana dulu. Ya minimal lah saya harus ada pegangan segitu dulu. Untuk hal seperti itu ya. Jadi itu bukan berarti nggak boleh punya utang, boleh, asal ya itu tadi rasio pembiayaan utangnya setiap bulannya adalah 30-40% dari netto income kalian. Nah, kalau kalian sudah sekarang bekerja nih di rumah, harusnya udah tahu berapa income netonya, dan sekarang sudah bisa berkalkulasi dong, berapa nih saya mau minjem kreditnya segini, nanti itu dikalkulasikan dengan jangka waktu dan juga bunganya, seperti itu ya. Lanjut, kita akan ngebahas lagi adalah hal yang memang sekarang sering menjadi momok, ya nggak sih? Kadang-kadang ini terjadi di kehidupan saya pun, guys. Jadi saya pun juga seperti itu sebagai anak muda. Maksudnya sudah ngerasa tidak terlalu berfoya-foya, sudah ngerasa tidak terlalu banyak pengeluaran, tetapi tiba-tiba aja uangnya habis, gitu. Ya nggak sih? Jadi kayak itu, kayak misalnya semua yang kita lakuin tuh udah deh rasanya. Makan juga ya nggak yang terlalu berlebihan, tetapi cukup lah. Tapi mahal. Enggak lah, maksudnya ya standar lah gitu, standar manusia pada umumnya aja gitu. Bukan standar Nia Ramadhani ya, bukan. Standar manusia pada umumnya aja. Habis itu, setelah itu ya ternyata pada saat yang samaan, kok uangnya habis ya? Saya pun juga seperti itu. Iya benar ya. Menerapkan gaya hidup YOLO. YOLO itu artinya apa, Pak? You only live once. Oh wow. Masa muda yang keren, nggak usah mikirin masa depan. Bener. Udah habisin aja, kita besok pikirin lagi. Jadi coba deh sekarang kalian iseng nih nyatet beli apa setiap hari dicatat. Bakal kelihatan kok kemana uang kalian. Iya. Dicatat deh coba. Kok ribet sih perlu nyatet? Ya kalau nggak gitu kita nggak bakal tahu dong. Bener. Kemana aja keluaran, apa aja sektor yang harusnya kita bisa tekan, itu bisa dikurangi secara maksimal gitu loh. Jadi ya boleh hidup YOLO, cuman dikurang-kurangin dikit, nggak dipikir hari tua itu
Iya, kecuali emang kalian udah punya backup plan. That was different ya. Kita ngomongin yang common thing aja, yang terjadi biasanya aja. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakuin tuh memang luput dari ingatan. Makanya sekarang kita memerlukan, ya kayak tadi Fajar bilang, nyatet. Makanya dulu yang sempat di pertemuan lagi, maksudnya awal lagi dulu nih yang kita ngomongin perencanaan keuangan, yang buat namanya aplikasi itu apa sih, pengeluaran ya apa ya, buku kas. buku kas itu ya. Pakai juga itu Tuh, itu bisa dia download di App Store atau mungkin Play Store kalian. Jadi di situ mulai untuk misalnya malam sebelum tidur mulai tuh ngetik, daripada kalian cuma scrolling Instagram ya kan sih. Ya enggak sih, tapi boleh TikTok boleh. TikTok sumber inspirasi. TikTok penting. Jadi untuk itu dikurangin, misalnya kan nggak lama kan, paling 5 menit selesai untuk kayak ngerekap, hari ini saya keluarin uang berapa aja, ini untuk ini untuk ini. Sebenarnya gampang untuk dikatakan tapi susah untuk dilakukan. Even saya sendiri pun tidak melakukannya karena ya itu ribet aja gitu ya gak sih? Karena saya agak senang ribet, Pak. Tapi harus sih sebenarnya untuk mendapatkan yang kayak Fajar bilang, boleh punya prinsip hidup ini cuma sekali, senang-senang lah, jangan terlalu bikin ribet, tapi at the same times kalian juga melakukan hidup ini dibarengi dengan kegiatan yang lainnya nantinya, ya nggak sih? Benar. Ada efek samping, ada sebab akibat juga ke depannya, seperti itu ya. Begitu. Apalagi sekarang kan udah dibantu dengan banyak aplikasi. Bener, jadi nggak ada alasan lagi tuh untuk males, ya nggak, kecuali males. Kalau gue sih males. Kalau gue lebih ke males. Sorry guys. Gitu ya. Lanjut, kita akan ngebahas tentang hal yang memang ngebuat gaji itu tumpang lewat, yaitu merasa iri dan pengen tampil wah. Wow, ini saya enggak sih. Untungnya enggak gitu ya. Balik lagi ke diri kalian masing-masing ya guys di rumah. Kalau saya sih tipe yang kayak tidak terlalu, kayak tadi saya bilang, saya bergaya hanya untuk diri saya sendiri, not for others. Jadi kalau misalnya orang lain mau komen apa, that's your problem, not mine. Jadi gitu. Iya. Ya enggak sih? Cuman sebenarnya ini jawabannya udah di depan tadi. Benar. Karena kita udah bahas kemana-mana. Yes, gitu. Nah, ini tentang ngerasa ya kalian scroll Instagram demi konten yang bagus, kalian beli sesuatu untuk taruh di sana, ya coba deh dipikirkan lagi. Jadi coba dipikirkan lagi, kalau misalnya seperti itu boleh ngikutin zaman, tapi jangan terlalu terbawa zaman, karena ingat, yang sekarang kekinian akan alay pada waktunya. Ya kan? Iya. True, itu kata-kata dari coba kalian lihat foto-foto di 2010 di Facebook. 2010 tulisan kalian 2009, 2007 di saat Facebook baru muncul di dunia ini. Mungkin kalian akan jijik sekarang sama dari kalian sendiri. Jadi gitu. Mungkin diingat ya, itu kayak tadi yang saya bilang, bahwa kalau bisa sih si gaya ini jangan sampai mendustai dari budget yang kalian punya juga ya. Jangan sampai nanti dicap sebagai orang yang BPJS itu tadi. Jangan ngedeny, gimana istilahnya? Denial sama hal yang itu. Ini lagi sebenarnya yang sekarang lagi alami dan mungkin dialami oleh banyak orang di luar sana. Kalau mereka akan, kebanyakan orang yang sekarang saya tahu, mereka tidak akan bisa dikasih tahu. Misalnya nih contohnya, Jar, lu ini dong, irit dong, udah tahu kayak gini. Tapi kalau lu sendiri nggak mau, nggak bakal. Jadi biarkan dia sendiri yang berpikir bahwa itu penting untuk diri mereka, dan mereka akan melakukan hal tersebut. So that's the thing. Mulai dari diri sendiri aja sih. Jadi jangan, maksudnya jangan sampai nunggu orang untuk kasih tahu, tapi lu harus ngerti aja diri sendirinya gitu. Nah, jadi gitu, gimana Pak? Tipsnya nih untuk teman-teman nih supaya nggak kok habis gitu. Coba deh pertama dapat gaji. Kalau yang saya lakukan ya, dapat gaji, yang saya bayar pertama itu listrik, karena saya punya tanggungan listrik, wifi, biaya servis motor. Itu saya kurangin pertama. Setelah itu 20% dari sisa itu saya gunakan untuk tabungan dan investasi. Sisanya kalian bisa
sisihkan untuk bersedekah sedikit. Itu penting tau. Ya. The power of sedekah itu nanti kita akan bahas mungkin ya. Ya. Mungkin kata-katanya ya kalau dibilang sedekah mungkin related sama satu agama aja, tapi kita ngomongin yang general aja. Ya, general. Ya, lanjut. Sedekah disisihin untuk sedekah, disisihin untuk planning. Misalnya pengen keluar negeri nih, nggak mungkin mendadak kan. Bener. Harus di planning dari jauh-jauh. Misalnya kalian sultan gitu ya. Kalau ya kami masih buruh corporate kayak kami perlu yang namanya kayak breakdown ini tiket harga berapa itu kita udah planning gitu. Boleh, makanya boleh untuk menikmati hidup. Kalian mau pergi ada plan keluar negeri, silakan disisihin. Atau plan mau nikah, silakan disisihin. Boleh, sangat boleh ya. Sisanya baru untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak kita makan siang, makan untuk kerjaan, makan, untuk daily activity. Ya, terus sisanya baru untuk senang-senang. Oke, jadi senang-senangnya sedikit sih dapatnya, cuman ya mau gimana, karena kan udah ada planning untuk liburan misalnya untuk jauh-jauh. Kalau gitu jadinya jangan pakai planning liburan lagi gitu loh. Ya nggak sih? Kalau nggak mau sedikit ya jangan pakai. Iya, jadi gitu. Sebenarnya sih sekarang udah banyak banget kalau misalnya dibilang gaji saya cuma segitu, cuman saya pengennya lebih lagi dari itu untuk kehidupannya ya. You should dapat income kayak tadi bilang, income pasif dimanapun gitu, atau mungkin kerja lagi gitu, karena memang Tuhan cuma ngasih kita waktu 24 jam, 8 jam untuk tidur, sisanya lo boleh ngapain aja gitu. Jadi pada saat Anda merasa income yang di kantor ini atau mungkin pekerjaan kalian sekarang tidak terlalu cukup untuk kalian, ya harus tambah lagi gitu. Kalau nggak mau menurunkan downgrade gaya hidup, tidak mau menurunkan gaya hidup ya, you should ya itu yang gue lakukan sekarang sih gitu loh. Jadi untuk kami ini dua tipe berbeda. Jadi saya tipe yang ini hambur. Dia tuh lebih strict tuh untuk nyari passive income. Oh iya. Kalau saya passive income-nya sedikit tapi downgrade kayak hidupnya banyak. Gitu. Jadi saya lebih ke side sampingannya itu banyak, side job-nya itu banyak gitu. Jadi tapi tetap aja sama sih, bukannya berarti harus mencari income yang lain, tapi tetap harus fokus juga di satu pekerjaan yang kalian lakuin. Jangan sampai banyak kerjaan tapi nggak ada yang fokus, itu juga jelek sebenarnya, ya kan? Jadi itu yang mungkin kalian bisa ambil hikmahnya nih mulai sekarang, bahwa kalau masih ngerasa yang namanya gajinya cuma numpang lewat aja, ada nggak sih dari 4 hal atau berapa tadi, 5 ya, 4 ya, 4 hal tadi itu kalian lakukan mulai untuk berbenah diri. Kenapa enggak gitu loh? Karena pada saat kalian mau berbenah diri, di situ nanti akan ada juga jalannya untuk biar bisa lebih bagus lagi. Walaupun sekarang misalnya kayak tadi mungkin ada sekarang yang lagi terlilit sama tagih kartu kredit gue misalnya, ya kan? Jadi itu ya, you should figure out apa yang harus lo lakuin sekarang, bahwa jangan hanya oke, tunggu, tapi kalau ditunggu juga akan lama guys. Jadi semakin cepat kalian menyelesaikan masalah ini, semakin cepat akan kalian lebih peace aja gitu. Ya, when you doing everything itu lebih peace aja, lebih santai aja gitu. Ya kan? Terlambat enggak juga kan? Enggak. Ya lebih baik ada kata-kata terlambat sih untuk hal yang seperti itu kan, daripada kalian nanti tidak mulai sama sekali. Mulai kalau misalnya sekarang udah mulai untuk membuat catatan, boleh membuat catatan mulai sekarang, dan juga hal seperti itu bisa lakuin. Nah, mungkin satu yang mungkin kita harus lakukan adalah sekarang sangat harus kalian lakukan adalah untuk menghargai dan juga bersyukur terhadap apa yang kalian punya sekarang, ya kan? Jadi kadang-kadang banyak dari kita yang merasa bahwa apa yang kita miliki sekarang itu tetap aja kurang, ya kan? Nggak cukup, bahwa aduh kok kurang ya, aduh banyakkan komplainnya daripada enggaknya, enggak sih. Jadi mulai sekarang cobalah untuk bersyukur tentang apa yang kalian miliki, atau mungkin menghargai uang yang kalian miliki sendiri. Dengan cara seperti apa? Nah, ini caranya adalah dengan cara kalian itu memikirkan, kayak tadi Fajar bilang, kalau misalnya kayak tadi Fajar bilang, dia kalau membeli barang dia akan berpikir 7 kali, ngelihat lagi, oke, nggak perlu nggak. Salah satunya cara seperti itu. Yang lain mungkin adalah dengan cara kalian mengingat bahwa si uang ini kalian dapatkan dengan cara yang susah, bekerja dari jam 8, mungkin kalau kita di kantor jam 8 sampai jam 5 mungkin, atau sekarang jam 3. Setiap hari Senin sampai Jumat itu sudah di-spend waktunya seperti itu, harus meninggalkan kegiatan yang kalian bisa lakukan di rumah, mungkin hal-hal seperti itu yang memang
kalian harus ingat pada saat membeli sesuatu yang memang kurang penting sih ya. Untuk diri sendiri. Ya. Tapi kalau itu emang penting ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang itu ada purposing-nya, which is good, nggak masalah kalian spending besar. Tapi pada saat kalian hanya untuk sekedar hobi aja, mungkin bisa di situ dipikirkan lagi untuk bahwa saya mengeluarkan uang misalnya berapa digit gitu misalnya untuk hal yang mungkin kalian Tas misalnya. Enggak, kalau tas perlu kan? Iya. Kan perlu. Jangan bilang nggak perlu sama tas. Iya. Oke. Gitu. Ya. Jadi itu weakness gue, nggak bisa sama tas. Jadi kalau tas ya gitu, kalau yang lain enggak gitu. Jadi ya itu lagi kembali lagi bahwa pada saat kalian spending money yang banyak itu pikirin lagi untuk apa sih yang sudah saya korbankan untuk mendapatkan uang segini, dan apakah itu worth it terhadap apa yang kita akan dapatkan nanti. Apabila itu worth it ya which is good. Tapi kalau misalnya kurang ya you should figure out lagi apakah itu penting atau enggak lagi gitu. Ya enggak sih? Punya value enggak sih gitu. Benar. Jadi semakin kita menyadari bahwa nilai uang itu baik, besar untuk kita, maka semakin berhati-hati juga kita akan spending uang tersebut. Makanya itu kita pentingnya untuk menghargai dan juga mensyukuri uang yang kita dapatkan sekarang. Gitu guys ya. Itu untuk sharing kita hari ini. Mungkin Fajar ada mau ditambahin lagi? Kalau dari data gue udah habis. Cukup sih. Nah, mungkin ini karena nggak bisa dipungkiri untuk beli tas. Mohon maaf tidak bisa guys. Jadi ini mungkin yang kita bisa sharing satu lagi mungkin sebelum kita tutup acaranya, yaitu tentang tanda-tanda kamu lebih mengikuti keinginan daripada kebutuhan, ya kan? Iya. Keinginan daripada kebutuhan gitu biasanya kebalik. Kebalik. Ini keinginan dan kebutuhan beda ya. Yang pertama adalah pada saat kalian itu tidak punya dana cadangan atau dana darurat. Untungnya gue ada sih guys, jadi mungkin tidak dikategorikan hal tersebut ya. I think like gue selalu punya backup plan untuk everything yang terjadi. Kecuali emang udah ujung banget baru kita harus cari the worst thing yang bisa kita lakuin. Tapi biasakan untuk mempunyai backup plan untuk apapun yang kalian punya di hidup ini ya kan. Misalnya kalau dulu untuk dapat pekerjaan, lulus kuliah mau ngapain? Mau kerja. Kalau nggak dapat kerja mau ngapain? Buka toko. Nah, that's the backup plan, right? Yeah. Jadi itu backup plan yang kita bisa kasihin di situ. Lupa tadi ngomong apa? Kayak itu dari cadangan. Jadi lebih bagus kalau kalian punya backup plan for everything that happen in your life. Jadi pergunakan juga yang kayak namanya asuransi, tabungan-tabungan program, dan juga hal seperti itu yang bisa membuat kalian nantinya lebih gampang untuk dicairkan seperti itu ya. Terus utang kredit membekak gue ya, tapi sudah mulai bisa untuk ngerem sih, bukannya aman juga sih ya. ngerem aja sedikit gitu ya. Terus nggak punya tabungan, mungkin ya 1-2 tabungan juga. Sekarang gue lebih percaya dengan hal-hal yang berbentuk investasi jangka panjang aja daripada kita mesti tabungan gitu loh, ya nggak sih? Ya tergantung sih ya. Tergantung. Jadi kalau jangka panjang itu kan kadang nggak bersifat liquid. Iya benar. Nah, kalau tabungan itu kalian butuh sewaktu-waktu, itu kalian bisa diambil. Ya, ada keunggulan tergantung kebutuhan. Iya sih, tapi kelemahan. Iya, tapi untuk gue tabungan gue hanya untuk mungkin a month and then it's done gitu terus. Iya. Iya, I think that was fine. Maksudnya apa yang gue perluin sebulan selesai, bulan depan kita dapat gaji lagi, and it refill lagi gitu. Sama aja sih sebenarnya guys. Jadi lanjut mementingkan upgrade. Tapi ini ya, tabungannya beda dengan dana darurat ya. Oh beda. Dana darurat itu nggak boleh beda lagi sekali, kecuali emang sangat-sangat dibutuhkan. Memang diperluin lagi. Butuh dana darurat nih, pakai beli baju. Itu nggak darurat guys. Nggak bisa. Jadi dana darurat itu mungkin lebih kalau kalian memang bisa memberikan tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam bentuk asuransi juga boleh sebenarnya ya. Tapi untuk kesehatan dan juga itu kan lebih ke kesehatan dan juga kayak hal-hal yang major gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk kayak seperti sekarang pandemik, otomatis asuransi juga tidak bisa kita ini kan melakukan seperti penarikan atau seperti itu. Jadi itu juga ini dana darurat itu kan seperti kayak sekarang nih misalnya mohon maaf teman-teman yang
lagi dirumahkan nih, itu bisa digunakan dana daruratnya. Nah, yang seperti itu maksudnya contoh dana darurat ya, kayak gitu. Terus mementingkan upgrade kebutuhan tanpa melihat kemampuan finansial. Jangan sampai seperti itu. Gue masih ngeliat guys. Jadi kalau tas mahal gue nggak beli, kalau tasnya murah gue beli. Gitu ya. Iya. Orangnya pinter beli tas kok. Gue lumayan gitu guys. Walaupun gue agak head on, tapi gue pinter untuk memilih tas yang mana yang bagus dan harga murah. Kalau aku bagaimana? Satu segini, kalau dia 3 segini. Sama. Misalnya kalau kita belanja 10.000 nih, Fajar dapat satu barang, gue bisa dapat 5 gitu. Bedanya kayak gitu guys. Nah, jadi ini orang pintar banyak. Kalah. Itu bedanya ya. Terus pilih jalan mewah yang belum plan sebelumnya, atau memilih jalan-jalan mewah yang belum dilakukan planning sebelumnya. Ini gue juga enggak sih kayaknya. Enggak sih. Pasti di planning. Pasti ada planning dulu sebelum kita melakukan perjalanan yang spending money banyak. Ya. Begitu guys. Mungkin ada yang di Instagram, kita mau sapa-sapa dulu. Hai, selamat siang. Ada Oni Payan bilang 50 30 20. 50 untuk apa? 20-nya untuk apa? 30-nya untuk apa? Seperti itu ya, itu sudah dibagi seperti itu. Jadi kalau kalian sekarang masih berpikir untuk kenapa ya gaji saya itu cuma numpang lewat doang, basically pasti gaji cuma numpang lewat doang sih, because we spend every month kan. Jadi kalau dibilang kalau itu diem terus ya itu investasi namanya, kecuali kalian taruh ke tabungan lain lagi gitu. Jadi oke, jadi itu yang sudah kita ini. Ada lagi mungkin tambahan dari Fajar sebelum kita tutup? Cukup ya, saya kayak sebenarnya seperti itu aja. Banyak yang lewat nanti. Jadi itu dulu aja untuk hari ini tentang gaji yang cuma numpang lewat aja. Semoga ke depannya. Oh ya, ini deh nanti untuk di video di YouTube, kalau teman-teman ada yang ngerasa selain dari kontak kita tadi, yang gajinya cuma numpang lewat, bisa di-sharing sama kita. Boleh, nanti bisa langsung di YouTube, di komen di bawah. Kalau misalnya kalian ngerasa bahwa oh gaji saya itu segini kak, gimana ya caranya untuk gini, mungkin kita bisa sharing bareng di situ nanti. Ya, atau mungkin kita bisa membuat sesuatu yang bisa ngebantu kalian. Bukan ngebantu sih gitu ya, sharing aja gitu. Karena kita juga bukan expert dalam bilang hal tersebut. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada, kayaknya live hari ini hanya untuk sampai di situ saja. Aduh, ribet. Sampai di situ aja. Terima kasih sudah yang gabung di Instagram maupun di Facebook, yang sudah ada di BPR Desa Sanur. Untuk Instagram kita, di Facebook juga sama, di fanpage di BPR Desa Sanur. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita di PT BPR Desa Sanur. Kita akan upload setiap hari Kamis. Itu jamnya tergantung editor. Ya enggak, editor yang kerja ya. Jadi kalau misalnya ingin tahu informasi lebih lanjut, hai, ada Moge di sini. Jadi sudah di situ ada. Kalau misalnya pengen informasi lebih lanjut, bisa langsung telepon ke kami di PT BPR Desa Sanur 0361 288 246 atau di website kita di www.bprdesasanur.com. Apa itu di situ? Instagramnya udah habis. Udah. Oke, masih 15 menit lagi. Salah jam. Oh iya, ini dari luar Bali. Terima kasih sudah mampir di warga Bintaro BSD itu ya. Moga tercinta di situ sudah ada. Oh, Tasik sekarang ya. Nggak apa, bisa ditonton di YouTube juga ya nanti. Setiap hari Kamis kita akan upload setiap minggunya. Kita akhiri aja untuk hari ini. Minggu depan apa temanya? Pantengin juga Instagram kalau mau tema. Tahu tema setiap hari Senin atau hari Senin kita upload untuk tema apa yang kita akan bahas besoknya. Kita lebih senang kalau kalian bisa nanya itu, atau mungkin ngasih saran ini itu, boleh ya. Oke, jadi itu aja untuk hari ini atau untuk minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, selamat menikmati makan siang, dan sampai jumpa lagi. Selamat siang. See you.